Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membagikan lagi sebuah tips yang meskipun sederhana, tapi sangat penting dan seringkali dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan data atribut pada saat bekerja menggunakan ArcGIS. Saya mohon maaf sebelumnya karena tips yang kelima ini baru bisa saya hadirkan di hadapan teman-teman sekalian. Ini tidak lain karena tips yang saya angkat itu berbasis pada keperluan dari beberapa persoalan yang sering dihadapi oleh mahasiswa. Meskipun demikian, saya tidak menutup diri jika ada pertanyaan dari teman-teman di luar dari mahasiswa saya, insya Allah saya akan tetap melayaninya. Dan jika sekiranya dapat diangkat menjadi sebuah tips, maka saya akan melaksanakannya. Jadi, silahkan komentar dan bertanya atau mengusulkan tips-tips apa yang perlu diangkat untuk dijadikan materi pembelajaran melalui channel ini. Baik, pada kesempatan ini topik yang akan dibahas itu ada 4. Yang pertama adalah bagaimana memilih field yang diinginkan dari sekian banyak field-field yang ada pada data atribut dari sebuah data geospasial. Yang kedua, bagaimana mengubah nama field jika itu dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana memperbaiki alias field supaya informasi yang dikandungnya itu representatif dengan nama fieldnya. Dan yang keempat itu adalah bagaimana memperbaiki tipe data field. Nah, baik teman-teman sekalian, kita mulai dari satu demi satu. Nah, di sini saya sudah buka ArcGIS-nya. Coba kita buka sebuah data. Kebetulan saya punya data dengan unit desa terkait dengan data Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau kita buka data atributnya, maka di sini akan kelihatan begitu banyak field-field atau kolom-kolom yang ada pada data geospasial ini. Saya hitung-hitung ini ada 163 kolom. Nah, kalau kita ingin mengelola data ini, boleh jadi tidak semua kolom yang kita butuhkan. Misalkan saya hanya mau terkait dengan nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, dan mungkin jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga. Nah, kalau saya hanya mau sekitar 5 saja field, maka begitu banyak field-field yang harus saya delete. Kan bisa saja saya mendelete, mengklik kanan ini field, kemudian delete field. Tapi saya harus menghapus sebanyak 100
58 field. Itu kan sangat melelahkan. Nah, maka pada kali ini cara yang paling mudah dilakukan adalah menampilkan properti dari data spasial ini. Nah, kemudian pilih tab fields. Pilih tab fields-nya. Di sini akan dimunculkan sebanyak lebih 100 atau 163 fields-nya, nama fields-nya. Nah, coba kita hilangkan semua tanda centangnya dengan memilih ini. Jadi klik tombol yang ini, maka semua field tidak tercentang. Sekarang tinggal ambil nama desa, nama kabupaten kota, nama kecamatan, kemudian jumlah penduduk, dan jumlah kepala keluarga. Oke, ini kemudian kita okekan. Setelah itu dipilih, maka pada saat Anda membuka data atributnya tinggal 5 atau ya tinggal 5 field atau tinggal 5 kolom yang disajikan di sini. Kemana kolom yang lain? Disembunyikan. Jadi kolom yang lain disembunyikan. Sehingga penyajian kolom 5 ini hanyalah bersifat sementara. Karena sesungguhnya 158 kolom yang lain masih melekat pada data geospasial ini atau pada layer ini. Kalau memang Anda menginginkan sebuah layer yang fix kolomnya hanya 5, maka caranya adalah mengekspor, melakukan ekspor data pada layer yang sudah kita sembunyikan beberapa field-fieldnya. Eksporlah ini. Ini ekspor, kemudian beri nama. Misalkan namanya itu admin desa. Misalkan saya kasih nama admin desa. Ini kalau kita okekan, yes. Nah, ini kalau kita buka data atributnya, maka di sana hanya ada 5 data atribut selain daripada jenis datanya, yaitu kolom shape-nya. Coba kita buktikan apakah betul bahwa itu tersimpan secara permanen. Ini kita remove, kemudian ini kita remove. Coba kita ambil kembali data Dukcapil tadi, baru kita open attribute table-nya, maka kembali muncul 163 kolom. Jadi betul tadi bahwa setelah kita mengubah propertiesnya di sini, ternyata dia tidak berubah secara permanen, tapi dia hanya berubah secara sementara saja. Ya, seperti ini. Nah, apa yang ditampilkan di sini hanya sementara saja. Begitu kita remove ini layer, kemudian kita panggil lagi, kembali lagi kolom-kolom tersebut. Nah, berbeda dengan yang ini tadi. Yang ini itu, ketika dibuka, maka yang ada kolomnya hanyalah kolom yang terpilih tadi. Jadi, tips yang saya share pada kali ini adalah bagaimana memilih kolom-kolom yang kita inginkan terhadap sebuah layer. Ya. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah mengubah nama field. Ya. Boleh jadi saya jangan gunakan ini, saya gunakan data yang lain. Misalkan saya punya data Luwu Timur. Nah, kalau kita buka data Luwu Timur, data atributnya maksud saya, maka kita akan mendapatkan beberapa kolom. Ada kolom simptomatik, asimptomatik,
selesai isolasi, kemudian konfirmasi meninggal, probable meninggal, proses isolasi, discharge, dan seterusnya. Nah, mohon maaf kalau ada di antara kalian, teman-teman sekalian, tidak memahami apa artinya dari istilah-istilah yang ada di sini. Ini adalah istilah kesehatan sebenarnya yang terkait dengan COVID. Tapi bukan di situ sebenarnya konsen kita. Konsen kita kali ini adalah bagaimana mengubah nama nama kolom ini. Ya. Tips yang pertama, kalau kita mau mengubah nama kolom itu bisa kita melalui properties. Jadi properties, kemudian misalkan mau ubah ini, ya. Yang bisa diubah bukan nama kolomnya, tapi alias daripada kolom tersebut. Jadi itu kan asimptomatik sebenarnya, Kemudian selesai isolasi. Ini selesai isolasi. Kenapa nama kolomnya seperti ini sebenarnya? Karena di dalam ArcGIS ada aturan memberi nama kolom. Yang pertama, tidak boleh lebih dari 10 karakter nama kolomnya. Yang kedua, tidak boleh ada karakter khusus di dalam pemberian nama kolom, misalkan spasi, tanda tambah, tanda bagi, kecuali garis bawah. Itu baru bisa. Sehingga kadang-kadang untuk nama kolom yang panjang itu harus disingkat, sehingga bisa membingungkan pengguna yang lain, atau kita sendiri yang membuatnya suatu saat digunakan lagi, kadang terlupakan. Apa itu SLS isolas, ya kan? Nah, maka dibuatlah di aliasnya, selesai isolasi seperti ini. Nah, saya ambil saja 2 contoh ini, atau yang ketiga, konfirmasi meninggal. Konfirmasi meninggal. Nah, itu yang saya ambil. Kemudian kita apply. Kemudian kita oke. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan sudah berubah. Asimptomatik, selesai isolasi, konfirmasi meninggal. Jadi, nama kolomnya tidak lagi harus maksimal 10 karakter dan tidak boleh ada spasi, tapi itu sudah bisa dilanggar, ya kan? Contohnya di sini, konfirmasi meninggal ini lebih dari 10 karakter dan ada spasi. Jadi apa yang ditampilkan di sini adalah aliasnya. Nah, ini kalau mau dibuat layoutnya, maka nama file ini otomatis seperti yang tertuliskan di sini yang muncul di legendanya. Iya. Nah, persoalannya tips ini juga hanya bersifat sementara. Nah, kalau ini kita remove, kemudian dipanggil lagi dan dibuka lagi data atributnya, maka dia kembali lagi seperti semula, ya kan? Jadi tidak bersifat permanen. Nah, ini tidak bersifat permanen yang membuat kita akan berulang-ulang men-setting seperti yang dilakukan tadi, dan itu saya kira tidak efektif. Ya. Kemudian ada cara lain bagaimana memperbaiki alias ini supaya representatif. Jadi bagaimana caranya memperbaiki nama-nama kolom ini supaya dia tersimpan secara permanen. Nah, untuk kebutuhan itu perlu kita membuat file geodatabase-nya. Kita simpan di dalam geodatabase. Jadi di sini di ArcCatalog ini, kalau saya tutup kan bisa dibuka pakai ini lagi. Nah, kan? Di ArcCatalog. Nah,
Masuklah ke sini, kemudian ini kita klik kanan, new, kemudian buat file geodatabase. Baru kasih nama apa gitu. Ini kita kasih nama, bisa pakai nama Lutim juga. Lutim. Oh, dia tidak mau ada nama Lutim yang lain ya. Kita rename Luwu Timur. Luwu Timur. Oke, kita sudah punya geodatabase. Nah, nanti perubahan itu disimpan di dalam file GDB ini, geodatabase ini. Caranya adalah gunakan R-Toolbox, kemudian pilih Conversion Tools, baru pilih to Geodatabase. Nah, di dalam geodatabase ada feature class to feature class. Nah, gunakan feature class to feature class. Masukkan ini ke sana, kemudian outputnya simpan ke geodatabase Luwu Timur. Kemudian berikan nama filenya. Nama filenya adalah COVID, misalkan COVID untuk Luwu Timur. Oke. Nah, sekarang yang mana yang mau diubah? Misalkan ini asimptomatik. Asimptomatik. Nah, ubah saja di sini aliasnya asimptomatik. Oke. Jadi aliasnya yang kita ubah, dia sekarang menjadi asimptomatik. Atau kalau mau di name-nya juga enggak apa-apa, name-nya asimptomatik. Kemudian ini selesai isolasi. Selesai isolasi. Ini selesai isolasi. Kemudian oke. Kemudian ini konfirmasi meninggal. Konfirmasi meninggal. Ini kemudian copy saja. Sorry. Konfirmasi meninggal. Oke. Kemudian probable meninggal. Probable meninggal. Ini kemudian tak probable meninggal. Oke. Kemudian proses isolasi. Proses isolasi. Ini kemudian proses isolasi. Discharge suspek meninggal. Suspek meninggal. Ini suspek meninggal. Suspek meninggal. Karantina. Kemudian discharge kedekatan erat. Discharge kedekatan erat. Ini juga discharge kedekatan erat. Oke. Kemudian ya kita oke kan. Nah, sekarang kita sudah punya satu layer sendiri yang ada di dalam file geodatabase ini. Ini kalau dibuka data atributnya, maka kita akan mendapatkan nama-nama filenya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan nama file yang seperti ini kan merepresentasikan nilai yang ada di dalam kolom tersebut. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat dia punya luas. Ini kan luas. Luas dalam hektar. Nah, luas dalam hektar ini tipenya integer. Tidak ada angka di belakang koma. Kita mau sedikit lebih presisi.
Ya, lebih presisi dan kita inginkan ada angka di belakang koma. Angka di belakang koma itu mau ikut diperhitungkan, misalkan 3 angka di belakang koma. Tentu kalau itu ingin dilakukan, maka tipe data daripada luas ini harus kita ubah dari integer atau long, dari long menjadi float. Nah, bagaimana melakukan itu? Kembali lagi kita gunakan ArcToolbox. Jadi sekarang kita beralih ke poin yang keempat ini. Bagaimana memperbaiki tipe data field? Coba kita lakukan gunakan feature class to feature class. Kembali lagi. Nah, sekarang yang ini saja yang kita ubah. Kita bisa masukkan kembali ke geodatabase Luhut Timur, kasih nama yang lain. Misalkan COVID-19 Lutim. Ini nama yang terakhir saya gunakan. Nah, kemudian pilih luas tadi. Ini luas properties. Nah, luasnya kan long. Kita sekarang pilih jadi float. Float itu ada angka di belakang koma. Nah, presisinya berapa? Presisinya misalkan 12. Jadi dia bisa memuat 12 angka. Nah, berapa angka di belakang koma? Misalkan kita pasanglah 3 angka di belakang koma. Ya kan? Nah, ini kemudian bisa kita okekan sehingga kita mendapatkan layer yang baru di mana luasnya ini kalau kita lihat propertiesnya sudah float. Tadi long, ya kan? Nah, tapi kan angkanya belum, luasnya ini masih integer. Ya, kita ubah saja. Untuk itu kita atur dulu sistem proyeksi area kerja kita. Ini kita gunakan klik kanan di area kerja, pilih data frame properties, kemudian atur displaynya itu pakai meter. Tentu koordinat sistemnya harus menggunakan zona UTM yang tepat untuk wilayah kajian. Dalam hal ini Luhut Timur itu berada pada zona 51S. Ini kemudian kita okekan. Nah, sekarang ini bisa dihitung ulang berapa luasnya. Yang tadinya bilangan bulat semua, coba kita klik kanan, calculate geometry, kemudian pilih hektar di sini, dan diokekan, maka keluarlah angka-angka seperti ini. Ya, dia hanya ada yang 3 angka di belakang koma kan? Kita pilihnya tadi 3 angka di belakang koma. Kalau 0 belakangnya dia tidak sertakan. Oke. Jadi inilah salah satu cara bagaimana mengatur nama field tadi, mengatur atau membuat nama field yang representatif, kemudian bagaimana mengatur atau mengubah tipe data dari field-field yang ada. Biasanya yang dilakukan itu adalah menghapus field yang lama, kemudian dibuat field yang baru dan diatur namanya dan dia punya tipe data. Nah, cara itu bisa dilakukan tapi sangat merepotkan karena harus melalui beberapa langkah sampai pada apa yang dihasilkan seperti yang kita lakukan ini. Nah, tips yang saya share kali ini itu mempercepat proses kerja kita. Ya. Ini kalau Anda buat dia punya
legenda, saya misalkan atur dulu simbologinya. Jadi simbologinya kategori misalkan suspek meninggal, proses isolasi, add field. Terus gini, kemudian kita okekan. Nah, di sini enaknya kalau begini kan langsung dia punya informasi di sini sesuai dengan aliasnya. Saya perbaiki dulu. Ini saya hilangkan. Jadi informasinya di sini sesuai aliasnya, sehingga kalau di insert kemudian kita gunakan dia punya legenda, maka yang tertulis di sini itu adalah proses isolasi sesuai dengan yang ada pada judul fieldnya. Kalau ini dibuat dalam bentuk singkatan-singkatan, maka yang keluar juga singkatan seperti singkatan-singkatan yang ada dalam sini. Meskipun ini juga bisa di rename. Nah, untuk ini kita bisa juga perbaiki di general, baru tulis ini COVID misalkan 19. Itu saja, maka dia otomatis tergantikan. Saya tidak atur bagaimana membuat layout karena bukan materi bagaimana cara membuat layout, dan itu sudah dijelaskan pada materi-materi yang lain. Jadi saya hanya fokus saja bagaimana mengatur field, nama field, aliasnya, kemudian mengganti tipe datanya. Nah, ini juga keuntungan yang diperoleh dengan cara ini. Ketika di-upload di ArcGIS Online, kemudian dibuat dalam sebuah web database, maka nama-nama judul ini muncul sesuai dengan yang kita setting pada saat database-nya dibuat. Oke. Saya kira itu teman-teman sekalian, singkat. Ya, memang tips itu harus ringkas, dan nanti kita akan ketemu kembali pada tips-tips yang lain. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.